Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang besok akan menjadi peserta atau akan bertanding di Proliga 2025 yang oleh PBVSI jadwalnya sudah ditentukan akan dimulai pada tanggal 3 Januari mendatang. Oke, setelah kemarin saya beberapa kali membahas tentang kritikan yang disampaikan oleh mantan Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY kepada PBVSI, kali ini saya akan kembali membahas tentang bursa transfer Proliga, di mana semua klub saat ini sudah melakukan manuver, sudah menyiapkan diri untuk bertanding di Proliga 2025 mendatang. Salah satu tentu saja yang menjadi sorotan adalah bagaimana aksi yang dilakukan semua klub untuk mendatangkan pemain, tidak hanya pemain lokal, tapi juga pemain asing, untuk membela klub atau masuk ke dalam skuad untuk diterjunkan di Proliga 2025 nanti. Nah, kita akan mulai dari sektor putri, di mana persaingannya tentu saja akan sangat seru, karena melibatkan 7 tim yang akan menjadi peserta di Proliga 2025. Semua tim itu sudah melakukan manuver, sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk menyambut Proliga 2025, dan tentu saja mereka berharap bisa mendapatkan hasil terbaik ketika mereka sudah memutuskan untuk mendatangkan atau mengontrak pemain lokal dan juga pemain asing. Nah, salah satu klub yang saat ini sangat serius untuk melakukan persiapan atau melakukan pembenahan adalah Bandung BJB Tanda Mata. Kita ketahui Bandung BJB Tanda Mata merupakan salah satu tim kuat. Mereka pernah back-to-back juara, tapi pada musim lalu di Proliga 2024, prestasi atau performa yang ditunjukkan oleh Bandung BJB Tanda Mata itu menurun sangat signifikan, menurun sangat drastis, bahkan mereka tidak bisa lolos ke partai final meskipun di 2 edisi sebelumnya mereka adalah juara bertahan. Nah, setelah mengalami kegagalan, setelah mengalami hasil yang tidak menyenangkan, manajemen BJB Tanda Mata akhirnya melakukan perombakan yang sangat besar. Beberapa pemain yang tidak masuk ke dalam skema itu dilepas, dan juga ada pelatih baru yang didatangkan, yaitu Mas Samsul Jais. Selain melakukan evaluasi dengan membuang atau melepas beberapa pemain yang dianggap tidak masuk ke dalam skema permainan dan juga mendatangkan pelatih baru, manajemen Bandung BJB Tanda Mata itu juga mendatangkan pemain asing. Nah, ini sudah ada pemain asing baru yang berhasil didatangkan oleh Bandung BJB Tanda Mata, yaitu Anastasia Karaib Berubah. Jadi dirinya itu merupakan pemain yang berposisi sebagai opposite hitter. Anastasia sendiri itu memiliki tinggi yang sangat menjulang, yaitu 194 cm kalau saya ambil datanya dari situs Volleybox. Dengan tinggi yang sangat menjulang dan berposisi sebagai opposite hitter, tentu saja Anastasia itu bisa menjadi senjata andalan bagi Bandung BJB Tanda Mata untuk mendapatkan poin demi poin di pertandingan yang dilalui di Proliga 2025 mendatang. Usianya juga masih cukup muda karena Anastasia itu lahir pada tahun 1995 silam. Nah, selain memiliki tinggi yang sangat menjulang dan juga usia yang bisa dikatakan berada di fase usia emas atau golden age, Anastasia ini juga memiliki kemampuan dan juga memiliki jam terbang atau pengalaman yang sangat tinggi. Karena apa? Anastasia itu sudah membela beberapa klub yang ada di liga di Eropa. Jadi pada musim lalu, Anastasia itu membela CDA Volley Talmason yang bermain di Liga Italia, di kasta tertinggi Liga Italia. Meskipun demikian, harus diakui bahwa CDA Volley Talmason itu sendiri memang bukan merupakan tim kuat di Liga Italia. Pada musim ini, CDA Talmason sendiri itu berada di posisi ke-12 dari 14 tim yang berlaga di Liga Bola Voli yang ada di Italia di sektor putri. Nah, selain Bandung BJB Tanda Mata, klub lainnya seperti Jakarta Electric itu juga melakukan pembenahan, melakukan manuver dengan mendatangkan pemain asing. Jadi, Jakarta Electric itu berhasil mendapatkan tanda tangan Valentina Diouf yang berposisi sebagai opposite hitter. Ini juga pemain yang tingginya sangat menjulang, karena kalau saya ambil datanya dari situs Volleybox, tinggi Valentina Diouf sendiri itu mencapai 203 cm. Dirinya itu juga berada di fase golden age atau usia emas, karena dirinya itu lahir pada tahun 1993 silam. Ini juga pemain yang bisa memberikan warna baru, bisa menularkan pengalamannya karena jam terbang
yang dimiliki oleh Valentina Diouf itu juga sangat tinggi. Dirinya itu pernah membela Redspark pada tahun 2019 silam. Seperti yang kita ketahui, Redspark itu merupakan salah satu tim kuat di Liga Voli Korea Selatan, dan saat ini Redspark diperkuat oleh Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron. Selain itu juga pada musim lalu dirinya itu bermain di Liga Prancis, tepatnya Valentina Diouf itu membela Volley Mulhouse Al-Sace yang bertanding di Liga Prancis. Tidak hanya itu, juga Valentina Diouf itu memiliki pengalaman yang sangat banyak karena dirinya sudah membela beberapa klub yang bertanding di Liga Italia. Nah, kita akan beralih ke sektor putra. Ini juga persaingannya juga semakin sengit, terutama kalau kita bicara tentang pemain-pemain yang akan membela klub yang bertanding di Proliga 2025 sektor putra. Meskipun harus diakui bahwa sektor putra hanya memanggungkan 5 tim saja, karena Sukun Badak, kemudian Jakarta Pertamina, dan juga Jakarta Stimpin itu diputuskan untuk tidak menjadi peserta Proliga. Meskipun demikian, beberapa pemain putra Indonesia itu digosipkan sudah akan bergabung dengan beberapa klub lain. Nah, kita akan membahas mengenai Palembang Tangsel Bubble yang disebut-sebut siap untuk mendatangkan Aji Maulana. Kita ketahui Aji Maulana merupakan salah satu setter yang sangat berpengalaman. Dirinya pernah menjadi andalan timnas Indonesia, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asian Games. Nah, pada musim lalu, Aji Maulana sendiri itu membela Jakarta Pertamina. Namun, Jakarta Pertamina itu memang akhirnya diputuskan bahwa sektor putranya atau tim voli putranya itu memang diputuskan untuk tidak bertanding di Proliga 2025 nanti. Nah, jika Aji Maulana itu benar-benar bergabung dengan Palembang Tangsel Bubble, dirinya itu akan mengalami comeback karena dirinya pernah membela Palembang Tangsel Bubble pada tahun 2017 silam. Selain pernah membela Palembang Tangsel Bubble, Aji Maulana ini juga memiliki track record atau pengalaman yang sangat panjang karena pernah membela beberapa klub yang bertanding di Proliga pada musim-musim sebelumnya. Di antaranya adalah dirinya pernah menjadi bagian dari Jakarta BNI 46. Selain itu juga Aji Maulana itu juga pernah membela Lamongan Sadang. Tidak hanya itu, Aji Maulana itu juga pernah membela Sukun Badak. Nah, kalau rumor atau isu itu benar, tentu saja kehadiran Aji Maulana diharapkan bisa untuk menambal lubang atau menambal kelemahan yang selama ini dimiliki oleh Palembang Tangsel Bubble, khususnya kalau mereka akan berambisi mendapatkan hasil terbaik di Proliga 2025 nanti. Nah, kita akan bergeser ke Surabaya Samator, tim yang akhirnya comeback lagi di Proliga 2025. Setelah di Proliga 2024, Surabaya Samator memutuskan untuk tidak menjadi peserta, dan saat itu posisi Surabaya Samator sebagai tim legendaris, sebagai tim dengan gelar juara terbanyak di Proliga, itu posisinya digantikan oleh Garuda Jaya. Nah, ini sudah ada kepastian dari manajemen Surabaya Samator mengenai pemainnya, yaitu I Ketut Yudi Aditya, yang mana bahwa I Ketut Yudi Aditya sendiri saat ini sudah siap untuk berlatih bersama para pemain Surabaya Samator lainnya. Para fans Surabaya Samator tentu bertanya-tanya kenapa beberapa latihan sebelumnya Ketut Yudi Aditya ini tidak berlatih bersama para pemain Surabaya Samator. Nah, kemarin Surabaya Samator itu memberikan klarifikasi, memberikan pengumuman resmi mengenai nasib Ketut Aditya. Jadi, Ketut Aditya itu tidak bisa menjalani latihan karena dirinya itu memang sedang menjalani ujian. Meskipun demikian, saat ini ujian yang dijalani oleh Ketut Aditya itu sudah kelar dan dirinya sudah siap tempur, sudah siap membela Surabaya Samator, dan siap berlatih dengan para pemain Surabaya Samator lainnya. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang bursa transfer Proliga di tahun 2025 mendatang? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Proliga berjalan sukses, kita doakan juga Timnas Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia, dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.